Ya, ada dua hal yang menarik di sini. Pertama adalah rectangle berhasil resmi dipecahkan atau kita sebut dengan breakout area resisten, dan kita sedang melihat area target selanjutnya. Ya, kalau misalkan kita spesifik bullish rectangle yang kita nantikan, seharusnya kita ukur dari ketinggian tiangnya. Karena mau tidak mau bullish rectangle itu mirip dengan bullish flag. Artinya kita harus mengukur dari pangkal dia kenaikan terlebih dulu, itu tercatat di tanggal 30 Juni. Dan saya mendapatkan zona yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Ternyata akan berada di 1872. Singkatnya, rectangle-nya terlebih dulu yang harus diselesaikan, di mana ketinggian rectangle kemarin dari zona support 1793 sampai 1818 itu akan berada kurang lebih 1835. Jadi kita masih akan melihat resisten 1829 ini harus bisa dijangkau atau ditembus terlebih dulu. Yang kedua adalah terkait dengan MA200. 1826 sudah resmi ditembus, bahkan ditutup kemarin di 1827, dan pagi ini dia dibuka di zona 1827.60. Seharusnya secara teknikal ini akan memudahkan untuk gold mengalami kenaikan. But who knows, karena teritorinya masih cukup dekat dengan teritori MA200, maka kemungkinan potensinya masih bisa untuk tergelincir juga. Tapi kalau lihat dari agendanya, jadwalnya, sepertinya walaupun ada jadwal di sini Powell testifies, kemungkinan tidak akan terlampau banyak berubah seperti apa yang disampaikan tadi malam. Jadi tidak akan terlampau jauh, tapi kita akan mencermati pertemuan antara Joe Biden dan juga Angela Merkel. Ya, kurang lebih pertemuan tersebut akan digagas dan langsung dilanjutkan dengan press conference kurang lebih di jam 1 dini hari. Kemudian yang paling menarik adalah statement dari Powell tadi malam, di mana dia menyoroti tentang inflasi yang terlampau tinggi, tapi dia tetap dengan tenangnya mengatakan bahwa ini masih efek transitory atau efek sementara. Nah, indikasinya Powell mengatakan tentang target 5 atau 6 bulan ke depan, kemungkinan inflasi ini masih akan bisa naik, dan tentunya dengan catatan pula diharapkan akan mereda. Nah, kalau misalkan 5-6 bulan tersebut tidak mereda, maka kemungkinan disitulah Fed baru akan bertindak. So, sinyal ini memberikan isyarat bahwa dia sendiri tidak tergesa-gesa untuk melakukan taper. Nah, tapi tinggal masalahnya adalah di pertemuan bulan Juli ini, apakah para anggota Fed yang lainnya akan mendesak Powell untuk segera umumkan taper atau tidak? Itu yang masih menjadi pertanyaan market. Jadi walaupun bullish sudah mulai terkonfirmasi, termasuk juga big trendnya sudah terkonfirmasi dari penembusan zona 1814, 1816, tapi yang jadi masalah lainnya adalah terkait dengan taper atau tidak. Saya percaya taper tetap akan berlanjut, tapi satu poin yang utama adalah terkait dengan kenaikan suku bunga, karena Powell mengisyaratkan semua kebijakan moneter masih tetap akan mendukung untuk kestabilan atau pemulihan yang lebih lengkap. So, kita lihat suku bunga masih akan rendah, berarti itu adalah sinyal bahwa emas masih bisa untuk mulai kenaikan. Kita lihat technical view untuk kali ini, di mana dolar dan juga treasury yield mengalami pelemahan kembali, dan apakah itu akan berlanjut sampai malam nanti atau nantinya akan terjadi vice versa. Technical view 15 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 15 Juli 2021 jam 11:52 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat terlebih dulu DXY yang ternyata kembali mengalami penurunan setelah sebelumnya di sesi Asia. Ya, dia sempat mengalami kenaikan, tapi ternyata di malam hari dibalikan dengan keadaan atau statement dari Powell. Dan Anda bisa lihat di sini, candlestick yang berwarna merah menandakan bearish engulfing, atau ya ini bukan bearish engulfing ya, kita lebih melihatnya sebagai dark cloud cover. Efeknya bagaimana? Efeknya adalah penurunan. Nah, tentunya ini yang sangat kita nantikan sejak kemarin berkaitan dengan adanya rising wedge. Kemudian hitungannya juga kita sudah jelaskan 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun 5 belum tentu sampai mentok di area resisten, tapi ini sudah memenuhi persyaratan. Nah, sekarang tinggal permasalahannya apakah dia sanggup untuk melewati area support apa tidak. Karena tantangannya adalah di area support. Biasanya dia akan mengalami perlawanan lagi. Nah, apalagi kalau kita lihat dari posisi MACD, ternyata dia gagal untuk cross ke atas, dia malah melanjutkan cross yang sebelumnya. Jadi MACD-nya sudah crossover dan histogram juga kembali berwarna merah yang sangat nyata. Kemudian juga kita tinggal nantikan perlahan tapi pasti apakah dia mengalami penurunan apa tidak. Untuk saat ini MACD memang sudah menyesalkan akan terjadinya sinyal bearish. Tinggal kita memastikan saja dari crossing zero line. Nah, kemudian satu hal yang agak sedikit mengganggu adalah grafik H4, di mana pola grafik H4-nya ternyata
areal dari ascending triangle masih ada kemungkinan bisa terjadi. Jadi in case ternyata areal support ini gagal ditembus, maka kita akan mendapatkan spike kembali ke zona resisten, dan kalau ini sampai ditembus berarti ascending triangle lah yang akan menguatkan posisi dari US dollar atau DXY. Sementara kalau dilihat dari sisi MACD, dia kembali crossing, lalu kemudian yang kita belum bisa andalkan adalah kondisi dari histogram. Walaupun dia berwarna merah, tapi masih sedikit yang bisa kita pastikan, jadi kita masih belum bisa memastikan lebih jauh. Sementara kalau MACD-nya sudah cross, ini baru sinyal awal. Nah, terakhir dari Treasury Yield, secara ringkas ternyata areal yang kita tandai kemarin dan betul adanya resisten kedua terjadi rejection persis saat kita memperkirakannya 2 hari yang lalu. Dan bayangkan dia mulai kenaikan lalu kemudian turun saat Powell menyampaikan testimoninya di hadapan Kongres. Yang ternyata juga kalau kita perhatikan dari MACD, dia sudah berbelok lagi dan histogram sudah mulai melengkung atau berwarna merah, dan kita tinggal menantikan beberapa saat. Mungkin saja di hari ini atau di malam hari dia akan melintasi zero line, dan itu akan sangat diperlukan untuk menunjukkan tren bearish yang semakin kuat untuk Treasury Yield. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di grafik daily, areal candlestick kemarin walaupun dia bullish tapi ternyata juga ditutup dengan bearish engulfing. Oke, ini perbedaannya ya. Tadi di DXY kita mendapati pola candle seperti ini. Ini lebih tinggi, lalu kemudian panjangnya tidak lebih panjang dari long bullish candle sebelumnya, tapi pembukaannya memang dia di atas dari areal long bullish candle-nya. Sementara di Treasury Yield, dia justru jauh lebih panjang penutupannya di bawah body candle ataupun penutupan di candle sebelumnya. Sehingga di DXY kita mendapatkan dark cloud cover, sementara di bagian Treasury Yield kita justru mendapatkan yang namanya bearish engulfing. Jadi ini yang akan mengisyaratkan terjadinya penurunan kembali. Technical view gold 15 Juli 2021 jam 11.58 waktu Indonesia bagian barat. High 1829.00 dan low 1823.40. Running price kini bertahan di 1826.00. Ada dua hal yang memang kita tandai sejak kemarin kita nanti-nanti dan akhirnya terjadi. Oke, pertama adalah kalau kita beranjak dari grafik H4 terlebih dulu. Grafik H4 yang selama 8 hari terakhir menunjukkan kategori rectangle. Ya, kalau misalnya kita lihat dari pangkal kenaikannya sejak bulan Juni, ya, ini adalah 30 Juni, seharusnya ini adalah bullish rectangle. Tapi oke, kita lihat terus sementara waktu dari sisi rectangle yang terlebih dulu. Ya, sisi rectangle-nya berada dalam sisi sideways selama 8 hari berturut-turut dan akhirnya ditembus juga. Jadi ini adalah poin pertamanya, rectangle berhasil memecah kebuntuan dengan penembusan area resisten. Lalu targetnya bagaimana? Kalau kita ukur dari target pertama, targetnya adalah dari kondisi tertinggi ataupun resisten hingga area support di bagian rectangle. Of course, saya sudah mendapatkan di sini garis biru yang saya buat adalah 1835. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan dari pangkalnya, kalau kita asumsikan ini adalah bullish-nya, lalu kemudian ini sideway-nya adalah rectangle, berarti bullish rectangle, seharusnya kita mengukur ketinggiannya seperti ini. Ya, kalau seperti ini, berarti kita akan mendapatkan areal target selanjutnya akan sangat tinggi atau sangat jauh. Ini berarti menandakan apa yang kita nantikan selama ini terkait big bullish untuk gold, kemungkinan masih bisa terwujud, dan itu sudah menjadi fase yang terkonfirmasi dengan sangat baik. Ini kurang lebih areal target utama kalau kita berasumsi ini adalah bullish rectangle. Nah, mana yang akan tercapai kita tandai terlebih dulu, nanti di kemudian hari kita akan update ataupun melihat kondisinya apakah memungkinkan atau tidak. Tapi yang jelas saya mengingatkan kepada Anda bahwa bullish rectangle dengan bullish flag itu hampir sama. Jadi itulah sebabnya saya ukur dari pangkal ini sebagai ketinggian tiang. Nah, kembali ke dalam sisi daily chart, justru menunjukkan pola kenaikan itu menembus zona MA 200 di mana kemarin 1826.50. Nah, sementara areal tertinggi kemarin atau tadi malam berada di 1829.60. Berarti ini sinyal yang cukup positif. Bahkan pagi tadi ini adalah pembukaannya di 1827.60. Dua catatan itu memberikan sinyal bahwa bullish akan segera terjadi. Belum lagi areal resisten dari trend channel, ya, yang big trend channel, di mana kemarin saya sudah sampaikan garis merah ini adalah big resisten dari trend channel, itu pun sudah ditembus sejak awal sesi Eropa.
ya kurang lebih berada di zona 1814, 1817. Nah, tapi yang menjadi masalah sekarang adalah apakah dia bisa sustain di atas zona MA 200 apa tidak. Yang diharapkan adalah dia bisa berhasil menjauh dari MA 200. Kenapa? Karena kalau misalkan dia berhasil menjauh, setidaknya kita akan mendapatkan kepastian dan relaksasi bahwasanya kemungkinan bullish masih akan bisa berlanjut. Tapi kalau ternyata dia masih tetap menempel atau terlalu dekat dengan MA 200, apapun bisa terjadi, termasuk salah satunya pembalikan kembali ke dalam sisi bearish. Walaupun kalau kita asumsikan dari big trend channelnya, itu adalah hal yang wajar sebagai area pullback. Sementara kalau kita lihat dari grafik H1 yang membuat saya memberikan suggestion kurang lebih di zona 18 atau ya 18 hingga 1821 adalah areal ini. Saya mencoba menarik areal garis trend line. Ya, saya tarik saja dari formasi higher low yang sebelumnya terjadi di tanggal 13. Itu adalah di zona 1798 dan kedua titiknya berada di zona 17 atau 1804.30 sehari berselang. Dalam areal ini, saya mendapati kalau misalkan katakanlah dia belum akan menembus zona 1829, maka ekspektasinya dia akan turun terlebih dulu, menciptakan areal double bottom, dan itu kemungkinan berada di zona 1820 hingga 1818. Kenapa saya ambil zona biru ini? Karena kalau misalkan kita asumsikan ini akan terjadi tail, maka kemungkinan potensinya adalah diharapkan dia close kembali di atas trend line, sehingga nantinya dia akan memiliki faktor dorongan ke atas yang cukup baik sehingga kita bisa melakukan buy. Jadi sebetulnya zona buy Anda itu ada di area 1822 sampai zona 1818. Tapi Anda bisa memilih kurang lebih di 1820 sampai 1822.50. Itulah zona buy yang cukup baik. Walaupun sampai saat ini area terendahnya berada di 1823.40. So, kalau hanya selisih 1 poin saja atau 0, sekian, itu akan preferable, masih cukup layak untuk Anda ambil sebagai zona buy. Nah, nextnya, area yang paling critical akan saya lihat di zona garis kedua ini, di mana ini adalah area yang sebelumnya kita gunakan, berada di 1806. Jadi kalau misalkan dia melorot sampai zona 1806, ini masih cukup ideal untuk melakukan buy on dip atau yang kita sebut dengan zona demand. Good demand akan berada di 1806, tapi yang potential dip yang terdekat itu berada di zona 1820. Nah, tapi yang harus diwaspadai lagi, final adalah kalau misalkan dia melorot di bawah 1806, kita asumsikan tren kembali berubah menjadi bearish. Dan terakhir, tentunya begitu dia tembus 1829, 1830, Anda kembali perhatikan zona di grafik 4, target utama adalah 1835 dari rectangle atau zona resisten terdekat di 1844. Selalu melakukan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.